Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, buku yang berjudul Doa Bukan Lampu Aladin, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Adab Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbicara tentang doa dalam perspektif kecintaan. Di dalamnya kita akan membicarakan hakikat doa, macam-macam doa, dan adab berdoa. Karena hubungan dengan mahabbah, kecintaan, kita akan berbicara tentang doa dalam kaitannya dengan kiat-kiat meraih cinta Tuhan. Belajar mencintai Allah. Kiat ini ada kaitannya juga dengan tombo atinya MH Ainun Najib. Mengurangi makan, banyak bergaul dengan orang saleh, dan lain-lain. Ada lagi sebenarnya yang tak kalah penting, yaitu menjauhi banyak bicara. Dalam bahasa Arab, banyak bicara disebut dengan fudul al-kalam. Fudul artinya kelebihan. Kelebihan sesuatu disebut fadail atau fadilah. Fudul al-mal artinya kelebihan harta. Fudul al-kalam artinya kelebihan pembicaraan, yaitu memanjang-manjangkan perkataan tetapi isinya sedikit. Penyakit yang diderita oleh orang seperti saya dan para mubalik. Sangat sulit mendekati Tuhan dengan adanya fudul al-kalam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memperbanyak pembicaraan tanpa ada zikrullah di dalamnya." Banyak berbicara tanpa zikir kepada Allah akan memperkeras hati. Manusia yang paling jauh dari Allah ialah yang hatinya keras. Salah satu penyebab hati menjadi keras adalah berbicara tanpa zikrullah di dalamnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada baiknya obrolan kalian itu kecuali kalau dalam obrolan itu ada perintah untuk beramal saleh, untuk bersedekah, dan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Di luar itu tidak ada kebaikannya obrolan tersebut." Di antara tanda para muhibbin, pencinta Allah, adalah muhasabah, mengoreksi diri. Imam Musa Al-Kazim alaihissalam berkata, "Bukan termasuk golonganku orang yang tidak menghisab, mengoreksi dirinya sendiri setiap hari. Kalau beramal baik, dia mengharapkan kelebihannya dari Allah. Kalau beramal jelek, dia meminta ampunan kepada Allah dan dia bertobat kepadanya." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Abu Dzar. "Abu Dzar, seseorang belum menjadi orang yang bertakwa sebelum dia memeriksa dirinya lebih keras daripada seorang pedagang kepada mitra dagangnya, sehingga dia harus tahu dari mana dia memperoleh makanannya, dari mana dia memperoleh pakaiannya, dan dari mana dia memperoleh minumannya, apakah halal atau haram." Muhasabah adalah proses pemeriksaan diri yang dilakukan secara teratur. Jadi setiap hari kita harus melakukan muhasabah. Waktu terbaik dalam melakukan muhasabah adalah sebelum tidur pada malam hari. Kita memikirkan apa yang kita lakukan pada hari ini. Kita periksa, kita timbang mana yang lebih baik, amal baik atau amal buruk. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang sudah mencapai umur 40 tahun namun kebaikannya tidak melebihi kejelekannya, setan menciumnya di antara kedua dahinya." Dalam riwayat lain,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapkan tempat tinggalnya di neraka. Saya sudah mencapai 40 tahun lebih, dan mestinya saya harus menghitung-hitung apakah kebaikan saya sama dengan kejelekan saya. Kalau sama, berarti saya sudah dicium setan setiap hari. Kalau lebih jelek lagi, mungkin sudah tidak dicium setan lagi, tapi sudah menjadi setan sekaligus. Cukupkah muhasabah? Tidak. Ada tingkatan berikutnya, muraqabah. Namun ada dua macam muraqabah di kalangan para muhibbin. Yang pertama, kita mengabdi kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Atau kalau kita tidak merasa melihatnya, Allah memperhatikan kita. Kita membayangkan bahwa Tuhan selalu mengawasi kita. Mengawasi dalam bahasa Arabnya raqaba. Dalam Al-Quran ada kalimat wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah mengawasi segala sesuatu. Yang jadi persoalan ialah kita tidak merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teruslah berlatih bahwa kita selalu diperhatikan, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat, bahkan setiap kali kita menarik napas. Ada hadis yang indah ketika Allah berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Mi'raj. Hadis ini sering dijadikan rujukan para sufi karena mengajarkan bagaimana kita mencintai Allah. Hadis ini juga merupakan percakapan antara Tuhan dengan kekasihnya. Terjemahan hadis itu sebagai berikut. Tuhan berfirman, Ahmad, tahukah engkau tentang hidup yang paling bahagia dan yang paling kekal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Allah, tidak. Allah berfirman, hidup yang paling bahagia adalah kehidupan seseorang yang tidak melupakan zikir kepadaku, yang tidak melupakan nikmatku, dan yang tidak jahil dariku. Dia menggunakan siang dan malamnya untuk mencari ridhaku. Sementara hidup yang abadi adalah kehidupan seseorang yang memandang dunia itu dengan rendah, sehingga dunia kecil di hadapan semua matanya. Pada saat yang sama, ia membesarkan akhirat. Orang itu juga mendahulukan kehendakku daripada kehendaknya. Dia mencari ridhaku, membesarkan hak-hakku, dan melakukan muraqabah siang dan malam dari setiap perbuatan jelek dan kemaksiatan yang dilakukannya. Dari hatinya dia menafikan apa yang aku benci. Dia membenci setan dan segala godaannya. Dia tidak memberikan jalan bagi iblis dalam hatinya sebagai penguasa. Bahkan dia memberikan jalan masuk dalam hatinya untuk cinta, sehingga aku menjadikan seluruh hatinya terpaut kepadaku, sibuk dengan diriku, dan lidahnya bergumam dengan segala anugerahku yang aku berikan kepada setiap kecintaanku di antara makhlukku. Aku membukakan mata hati dan pendengarannya sampai dia mendengar dan melihat dengan mata hatinya pada kebesaranku. Yang terakhir, yang ada hubungannya dengan doa ialah adab kita kepada Allah. Kita harus mempunyai adab tertentu di hadapan Allah. Nabi Isa alaihi salam diriwayatkan pernah bersabda, janganlah kamu berkata bahwa ilmu itu ada di langit, sehingga yang naik ke langit pasti mendapat ilmu itu. Janganlah pula kamu berpikir ilmu itu ada di perut bumi. Siapa saja yang masuk ke dalamnya akan memperoleh ilmu itu. Ilmu itu tersembunyi di dalam hati nuranimu. Beradablah di hadapan Allah dengan adab kaum ruhaniyin. Berakhlaklah di hadapan Allah dengan akhlak kaum siddiqin.
kelak ilmu akan memancar dari hatimu. Allah akan memberikan ilmu kepadamu dan memenuhi hatimu dengan ilmu. Melihat riwayat di atas, secara tidak langsung adab adalah perintah Allah. Beradablah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tanda beradab di hadapan Allah? Ada sebuah hadis qudsi yang mengejutkan saya ketika saya membacanya. Hambaku, apakah memang perbuatan kamu menyuruh aku, tetapi perhatianmu ke kanan dan ke kiri? Kemudian kamu berbicara dengan sesama hambaku yang lain, mengarahkan seluruh perhatianmu kepadanya dan meninggalkan aku. Adab kepada Allah ialah sebagaimana kita beradab dalam berbicara dengan sesama manusia. Ketika berbicara dengan sesama, kita akan memusatkan perhatian kita kepadanya dan tidak melirik ke kanan dan ke kiri. Sebaliknya, ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatian kita kemana-mana. Perhatian kita tercurah kepada makhluk lain dan lupa kepada Sang Khalik yang kita hadapi. Elokkah kita menghadap Tuhan sementara perhatian kita ke sana kemari? Diriwayatkan bahwa pada suatu saat Nabi keluar untuk meninjau ternak dan gembalanya. Ada seorang gembala di situ yang melepaskan pakaiannya. Begitu melihat Nabi datang, dia buru-buru memakai bajunya kembali. Lalu Nabi berkata, "Teruskan saja. Kami ini ahlul bait. Kami tidak akan mempekerjakan orang yang tidak beradab di hadapan Allah dan tidak malu dalam kesendiriannya di hadapan Allah." Bagi orang itu, malu itu kalau ada orang saja, sementara di hadapan Allah dia tidak malu. Hal itu juga ada hubungannya dengan yang kita bicarakan di sini, yaitu adab dalam berdoa. Al-Quran memberikan contoh adab dalam berdoa. Misalnya doa Nabi Ayub alaihi salam ketika menderita sebuah penyakit. Doa Nabi Ayub alaihi salam, "Tuhanku, kesengsaraan menimpaku sekarang ini, sementara Engkau Maha Pengasih dari segala yang mengasihi." Itulah doa Nabi Ayub. Lihatlah, dalam doa itu Nabi Ayub tidak mengatakan, "Tuhanku, Engkau menimpakan kepadaku penderitaan ini, sayangilah aku." Tidak ada kata perintah dalam doa itu. Itulah adab berdoa. Tidak ada kalimat perintah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada fi'il amr di situ, tetapi yang disebut adalah nama Allah. Walaupun yang menguji itu Allah, Nabi Ayub tidak langsung berdoa dengan menuduh, "Tuhanku, Engkau menimpakan penderitaan kepadaku." Ada juga doa Nabi Ibrahim, "Apabila aku sakit, Dialah yang memberikan kesembuhan." Ibrahim tidak mengatakan, "Kalau Engkau yang menimpakan sakit kepadaku, Engkaulah yang menyembuhkanku." Dia hanya menyebutkan, "Kalau aku sakit." Lihat juga doa Nabi Adam alaihissalam, "Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Tidak ada kalimat perintah dalam doa-doa para panutan kita itu. Dan itulah doa yang beradab. Di Indonesia, kita sering mendengar doa-doa resmi dalam acara-acara di kantor yang seluruhnya berisi perintah kepada Tuhan. Maklum, yang berdoa para pejabat di kantor, sehingga dia menganggap Tuhan anak buahnya yang harus diperintah. "Tuhan, lunakkanlah hati para inspektur, sehingga Bandung dapat memperoleh Satya Purna Karya Nugraha." Kita akan membahas segera hal ini. Salahkah doa seperti itu? Tidak. Itu tidak salah, tetapi kurang beradab. Termasuk adab dalam berdoa ialah tidak meminta hal-hal yang sangat spesifik
mendikte Tuhan bahwa itulah yang paling baik bagi kita. Misalnya jangan dikatakan, Tuhan sembuhkanlah saya, tapi katakanlah, duhai yang Sang Maha Penyembuh. Bahkan katanya, lebih beradab lagi kalau kita berdoa dengan hal-hal yang bersifat umum, dan kita memasukkan ke dalam doa itu bukan saja diri kita sendiri, tetapi juga kaum muslim dan muslimah seluruhnya. Kata doa berasal dari kata da'a, yad'u du'aan atau da'watan. Dakwah dalam bahasa Arab berarti doa. Dalam Al-Quran, kata dakwah juga artinya doa, karena baik doa maupun dakwah artinya panggilan, seruan, atau bisa juga berarti undangan. Karena hubungan kita dengan Allah itu sama. Hal ini pernah diceritakan bahwa Tuhan memanggil kita dan kita pun memanggil Dia. Maka hakikat doa adalah saling memanggil di antara dua kekasih. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.